Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayat, mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Matematika Universitas Islam Malang. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang item response theory dari Handbook on Measurement, Assessment and Evaluation in Higher Education yang diedit oleh Charles Kalaski dan D. Brian Denison. Oke, mari kita langsung saja simak penjelasan berikutnya. Untuk tabel of content pada kali ini yaitu yang pertama pengantar teori respon item, ada model ERP yang umum digunakan di masyarakat negara kita juga. Kemudian yang ketiga perangkat lunak sumber daya yang bisa dipakai. Yang terakhir adalah kesimpulan. Apa sih respon teori itu? Item respon teori adalah teori pengukuran dan serangkaian statistik yang kuat guna untuk implementasi. Ditemukan oleh Serling tahun 2010. Teori RT itu bertumpu pada psikologi kognitif dan berpendapat bahwa kedua karakteristik itu rangsangan ukuran mental, yaitu item atau latihan, dan kemampuan atau kemahiran peserta ujian dapat dipresentasikan dalam skala yang sama yang secara akurat yang mencerminkan latensi tertentu. Model ERT apa saja yang biasa digunakan dalam kehidupan kita? Yaitu yang pertama ada model logistik satu parameter 1PL, yaitu atau model RAS, di mana di sini satu-satunya parameter item dalam model RAS adalah tingkat kesulitan item parameter B dengan menggunakan fungsi tautan logik. Probabilitas dukungan suatu item I oleh orang B dinyatakan sebagai berikut. Pada gambar ini sudah ada di mana theta adalah kemampuan tingkat kemahiran seseorang dan BI adalah tingkat kesulitan item I. Ketika tingkat kesulitan suatu item sama dengan kemampuan kemahiran seseorang, maka hal itu orang itu akan memiliki kemungkinan 50% untuk mendukung item tersebut. Itu yang berada di logistik satu parameter. Ada model logistik dua parameter. Di model ini, parameter diskriminasi item ditambahkan ke fungsi karakteristik itemnya. Jadi kemungkinan orang tersebut merespon dengan benar pada item I yang dimodelkan seperti rumus berikut yang ada di bawah ini ya, gambar ya. Dalam model 2PL ini, item tidak berhubungan sama dengan kemampuan ataupun kemahiran. Sebuah soal dengan diskriminasi tinggi membesar-besarkan kesenjangan antara parameter kemampuan kemahiran dan parameter kesukaran soal, karena yang diskriminasi yang berbeda. Eksisi dari item yang berbeda mungkin bersilang ketika diletakkan di sepanjang kontinu kemampuan kemahiran seseorang. Model ERT yaitu model logistik 3 parameter, di mana pada parameter ini yaitu yang kurang umum digunakan, namun ini tetap penting. Mempertimbangkan kemungkinan peserta ujian berkemampuan rendah dalam menebak jawaban yang benar. Dalam model 3 parameter ini, seseorang itu dengan kemampuan kemahiran yang lebih rendah itu masih memiliki peluang yang tidak nol dalam menjawab suatu item dengan benar. Jadi masih memiliki kemampuan. Meskipun seseorang tersebut tingkat kemampuan dan kemahirannya rendah, tapi dia masih mempunyai peluang yang signifikan tidak nol. Parameter tebakan item apapun harus bernilai non-negatif yang mencerminkan konsep dasar dalam pengukuran apapun yang terkait dengan tingkat kemampuan kemahiran yang lebih tinggi dan kemungkinan jawaban benar yang lebih tinggi. Yang keempat, model dengan item atau latihan Poynton. Di sini kemungkinan untuk mendukung suatu item dinyatakan sebagai objek normal kumulatif. Terkadang faktor penskalaan ditambahkan ke model logistik sehingga fungsi objek logistik mendekati fungsi objek normal. Telah terbukti bahwa faktor skala sebesar 1,7 meminimalkan perbedaan antara kedua fungsi tersebut.
yaitu estimasi kemampuan kemahiran orang. Di sini terbagi menjadi tiga, yaitu MLE, Maximum Likelihood Estimation, di mana MLE itu adalah tingkat kemampuan kemahiran yang membuat pola respon seseorang paling mungkin terjadi adalah perkiraan. Selanjutnya ada MAP, Maximum a posteriori. Distribusi ditentukan untuk kemampuan atau kemahiran. Biasanya orang-orang diasumsikan sebagai sampel distribusi normal dengan min 0 dan varian 1. Selanjutnya di kemahiran estimasi ini ada expected a posteriori. Distribusi real bersifat diskrit, artinya jumlah tingkat kemampuan atau kemahiran yang terbatas disebut simpul quadratur yang masih ada. Dalam kasus ini, min dari posterior distribusi adalah perkiraan kemampuan kemahiran orang itu sendiri. Adalah kalibrasi item. Kalibrasi item pun dibagi menjadi tiga, yaitu JML, Joint Maximum Likelihood. Nah, di mana dengan JML ini parameter orang dan parameter item diperkirakan sama. Fungsi kemungkinan bergantung pada kedua set parameter. Melalui prosedur berulang, estimasi parameter ditingkatkan pada setiap langkah sampai hasil memuaskan tercapai. Selanjutnya ada MML, yaitu Marginal Maximum Likelihood, di mana parameter berkemampuan atau kemahiran diintegrasikan dan hanya parameter item yang diperkirakan. MML ini lebih intens secara komputasi karena integrasi. Biasanya sejumlah besar peserta ujian diperlukan untuk mendapatkan perkiraan distribusi kemampuan atau kemahiran yang lebih baik. Setelah itu ada Conditional Maximum Likelihood, CML. Di sisi lain hanya berlaku untuk model RAS saja. Dengan model RAS, total score sudah mencukupi statistik dan tidak diperlukan integrasi atas distribusi kemampuan ataupun kemahiran. Fungsi kemungkinan ini digunakan untuk mendapatkan estimasi parameter item. Itu ada item and test information. Informasi tentang suatu item dapat diwakili oleh ICC, di mana probabilitas respon yang benar diplot terhadap kontinum kemampuan ataupun kemahiran. Fungsi informasi item IFF adalah cara matematis untuk menghitung berapa banyak informasi yang dikandung setiap ICC. Nah, ini adalah fungsi dari variabilitas estimasi di sekitar nilai parameter. Yaitu model fit, di mana dalam penerapan model IRT apapun, penting untuk menilai sejauh mana asumsi model IRT valid untuk data tertentu dan seberapa cocok data pengujian dengan model IRT yang kita pilih. Supaya apa? Supaya dapat digunakan dalam situasi yang khusus itu, nanti kesesuaian model dapat dinilai pada tingkat model, item, atau orang. Supaya lebih pas saja, supaya lebih cocok. Nanti kita itu model mana yang cocok dalam fit itu. IRT itu memiliki software ataupun sumber daya atau aplikasi atau perangkat atau program apa yang bisa digunakan. Di sini ada 4. Yang pertama Bilog MG yang dikemukakan oleh Zimowski, Muraki, Mislevy, dan Bock tahun 2003. Yang kedua yaitu ada Multilog yang dikemukakan oleh Thyssen, Chen, dan Bock tahun 2003. Yang ketiga ada ParScale, di mana Muraki dan Bock pada tahun 2003 mengemukakan ParScale. Dan yang terakhir sebagai program pendamping uji yaitu Wood dan kawan-kawan juga pada tahun 2003. Nah, dari pembahasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwasanya IRT itu adalah fondasi dari banyak hal tes standar negara dan kumpulan data skala besar. Secara teoritis, itu jelas menunjukkan bahwa IRT memiliki banyak sifat baik yang tidak dimiliki oleh CTT. Sedangkan secara empiris, PAN telah membandingkan penggunaan IRT dan CTT. Data empiris menemukan bahwa statistik orang
dalam kurung kemampuan atau kemahiran dari CCTV itu sangat sebanding dengan statistik dari model IRT. Pada poinnya, titik poinnya, IRT masih merupakan bidang penelitian yang aktif masih sekarang. Jadi IRT itu masih aktif hingga sekarang. Mungkin itu saja yang bisa pembahasan IRT. Terima kasih dan ucapkan semoga apa yang kami paparkan pada materi ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.